In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar dan pimpinan majelis-majelis perwiridan yang hadir di lapangan Simpang Ranto Jior. Wabil khusus untuk mudir pesantren Babul Umam Al-Mukarram Ustadz Habib Akhyar Siregar, Ustadz Anto Lubis yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarramah Ananda Fitri Ramadhani dan Indah Ramadhani. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Sungai Kanan tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus untuk Bupati Labuan Batu Selatan yang diwakili oleh Abangda Bapak Kamaluddin Siregar, DPRD Labuan Batu Selatan Abangda Sabit Habib Dasopang, Camat Sungai. Berbahagia pada malam hari ini, berdoa untuk kebahagiaan Palestina. Izinkan saya menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, karena sekarang sudah jam 8:03 ya, maka saya malam ini cuma nyampaikan satu hadis saja, mengambil keberkahan lapangan ini. Insya Allah nggak lebih dari 15 menit, 10 menit buat pembukaan, sisa 5 menit lagi saya bicara. Udah dengerin aja, jangan protes dulu. Bu, baginda Nabi pernah bersabda, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang hajoran ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir di lapangan ini mau bahagia apa tidak? Oh, pasti mau jawabannya. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi ternyata pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara dalam kehidupan kita. Berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, pertama, kita di hajoran ini harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Loh, memangnya salah? Bu, ibu punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Bahagia. Di mana rumah kita sebagai muslim sesungguhnya? Kejauhan di sorga. Ini masih ada di hajoran ngomongin sorga. Rumah kita sesungguhnya adanya di hati kita. Ayo kita tengok, betapapun besar rumah kita, miliaran kita pegang uang, hektaran kita punya lahan sawit, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Maaf, berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan mewah sana, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home.
Penyakit ndak betah di rumah. Istri kemana, suami kemana, anaknya kemana. Rumah bagus-bagus yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi malam ini saya saksikan, subhanallah, dari perjalanan masuk di Labusel ini, Allahu Akbar. Saya bangga sama saudara-saudara saya yang ada di sini, Pak. Rumah walaupun kecil, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita di sini masuk golongan pemerintah yang RSSS, SSSS, SSSSSS. Rumah sangat-sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja pun sampai susah. Tapi karena saudara-saudara saya di sini hatinya luas, besar, saya yakin rumah rasanya. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang mau membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang mau bersenandung sholawat. Di rumah ketiga sepertiga malam terakhir masih ada yang bangun untuk sunnah tahajud. Besar saya yakin rasanya itu rumah. Betul Bu? Bu, saya tahu suami ibu sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Bikin repot malaikat. Malaikat udah siap-siap ngambil buku catatan, kirain mau tahajud. Kamar mandi. Bu, parah bener suami ibu di sini. Malaikat aja dibohongin, apalagi ibu, Bu. Mana ada Syauki, rumah kecil hati luas. Ayo kita lihat langsung suri tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau dalam sejarah tercatat tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja, Pak. Bahkan dalam riwayat diceritakan baginda Nabi kalau hendak sholat sunat tahajud di kamar, istri beliau Sayyidatuna Aisyah sampai melipat kakinya supaya Nabi bisa sujud, Pak. Rumah baginda Nabi kita, suri tauladan kita umat Islam, rumahnya nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tanyalah sama diri kita masing-masing malam ini. Mungkin ada di antara kita yang ukuran 3 kali 4 baru sebatas kamarnya saja. Betul? Rumah Nabi nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Tapi dari 3 yang kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat mengajarkan buat kita. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya luas. Ini saya minta maaf, yang bikin kita celaka di Hajoran ini sudah rumah numpang, hati sempit. Kiamat itu kata orang tua saya. Kena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bu, orang kalau kena 2 penyakit ini insya Allah tidak bisa gemuk, Bu. Bener ini, Pak. Nggak boleh ngelihat tetangga bawa plastik Indomaret meriang, Pak. Bawa ke puskesmas, sampai puskesmas dapat telepon temannya beli kereta, diimpus. Saya khawatirnya kalau temannya beli tanah mungkin mati dia. Tersiksa oleh perasaan, Pak. Makanya syarat pertama kalau kita di Hajoran ini mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Baik, ghibah, zina, jelas dosanya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah hanya mengingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan Allah tentang kufur nikmat. Apakah lebih hebat daripada zina atau jauh lebih ringan daripada ghibah? Nah makanya yuk di bulan Zulhijjah ini
Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Yang ketiga, kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Ya kalau banyak mati kan gelap juga, banyak terang. Apa lampu kita? Neon, lampu dunia. Patromak, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya di kehidupan kita adalah lampu dan cahaya yang nanti akan nerangin alam kubur kita. Misbahun munir di sini ay amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Nauzubillah. Bu, Pak, pernah ndak ngebayangin nanti saat kita masuk ke dalam kubur? Pernah apa tidak? Bertemunya 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Pertama, kegelapannya terpejamnya mata. Ini nggak usah nunggu di kubur, di sekarang aja juga masih bisa. Silakan Bapak Ibu merem. Gelap apa tidak? Itu kegelapan pertama. Kegelapan yang kedua, ketika kita ditutup 3 helai kain kafan laki-laki, 6 helai kain kafan perempuan, makin gelap lagi. Dan yang ketiga, ditimbunnya kita oleh tanah, makin gelap lagi di sini.